Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. RW01 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Itu sering banjir, Pak, sampai sedengkul, bahkan sampai sepinggang, Pak. Tapi alhamdulillah pada saat ada dibuatnya resapan ini, alhamdulillah semata kaki pun tidak ada banjir sama sekali. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Cukup satu hari saja kerja senyap Anies atasi banjir DKI Jakarta. Wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ekstrim sejak Selasa 18 Januari, namun berkat kesiapan dan juga gerak cepat alias gercep dari jajaran Pemprov DKI, sebagian besar titik banjir kemarin sudah surut di hari yang sama. Jakarta dilanda hujan ekstrim, tapi bisa ditangani dengan cepat. Kenapa? Atas izin Allah, kerja sistematis dan kerja cepat itu membuahkan hasil, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Instagram miliknya seperti diberitakan dari Kantor Berita Politik RMUL Jakarta, Rabu 19 Januari. Anies juga menjelaskan, banjir di sejumlah wilayah ibu kota pada Selasa kemarin adalah akibat hujan dengan intensitas ekstrim yang terjadi. Curah hujan kemarin di Kemayoran tercatat mencapai 204 mm, di Teluk Gong 193 mm, di Pulau Mas 177 mm, dan Kelapa Gading 163 mm. Adapun kondisi ekstrim terjadi apabila curah hujan di atas 150 mm, sementara kapasitas drainase di Jakarta hanya berkisar antara 50 sampai 100 mm. Jika terjadi hujan di atas 100 mm per hari, pasti akan terjadi genangan banjir di Jakarta. Saat hujan turun ekstrim hingga terjadi banjir, Pemprov DKI juga memprioritaskan pengamanan untuk warga. Pemprov DKI Jakarta memastikan semua usaha pemompaan dikerjakan agar banjir bisa surut dalam waktu maksimal 6 jam setelah hujan berhenti. Setidaknya lebih dari 100 pompa mobile diaktifkan dan belasan truk pemadam kebakaran diturunkan. Sebanyak 480 pompa stasioner juga dalam posisi siap dan di daerah yang terdapat banjir dan genangan langsung diaktifkan. Semua dikerahkan untuk memompa dari kawasan tergenang dan dialirkan ke saluran atau kanal ataupun sungai, suruh cepat karena semua sumber daya dikerahkan. Itulah kerja jajaran DKI, senyap dan tuntas. Begitu pungkas Anies. Alhamdulillah, atas izin Allah, biiznillah, pada hari Minggu, satu hari kemudian, 99,9% surut. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Banjir Jakarta surut satu hari karena kritikan disikapi dengan elegan. Musibah banjir yang melanda sebagian wilayah ibu kota pada hari kemarin menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siaga mengantisipasi bencana tersebut, juga masih tak terelakkan. Publik yang pada dasarnya susah puas dengan kinerja pemerintah pun menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kambing hitam lantaran dinilai gagal menghempas bencana langganan yang kerap mampir di Jakarta. Jagat media sosial ramai dengan kritikan dari publik, tak terkecuali dari politikus-politikus yang berseberangan pandangan dengan Anies, ikut dalam barisan publik yang kecewa. Banjir menjadi senjata andalan mereka untuk mengkritik. Bencana yang terjadi ditujukan kepada satu orang, yakni Anies Baswedan. Padahal bila ditelaah, tidak sepenuhnya banjir yang terjadi karena Anies gagal dalam bekerja. Ada beberapa faktor lain yang lebih kompleks yang menyebabkan banjir masih menjadi momok untuk ibu kota.
Meskipun demikian, momen banjir dan juga kritikan yang bertubi-tubi, bahkan disertai cacian kepada Anies, dapat dijadikan pelajaran bersama. Kritikan yang disikapi dengan kritikan yang disikapi dengan tenang, didengar dan dilihat sebagai suatu masukan akan menjadi suplemen untuk pemerintahan. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk lebih memacu kinerja jajaran agar dahaga kepuasan publik bisa terpenuhi. Anies sebagai gubernur sudah tepat dalam menyikapi kritikan. Tidak ada pembelaan yang tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang dibuat-buat untuk menyikapi bencana banjir. Ia dan anak buah memilih bekerja, memacu jajaran Pemprov, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar bencana bisa segera diatasi dengan cepat dan tepat. Kritikan dijadikan kayu bakarnya agar api semangat dalam mengatasi bencana ini membara, yang ujung-ujungnya pun warga mendapatkan bantuan, layanan, dan juga tanggung jawab dari pemerintah. Jajaran bekerja hingga larut malam di lokasi, memetakan permasalahan, mencarikan solusi tepat cepat agar bencana bisa segera diatasi, dampaknya bisa diminimalisir, dan warga terdampak mendapat bantuan yang cukup. Saat pejabat yang demokratis dan dewasa dalam berpolitik memimpin, maka tidak boleh ada pengkritik yang dikriminalkan. Karena memang sejatinya kritikan adalah luapan kekecewaan publik merupakan bagian dari demokrasi. Sepertinya Anies paham betul bagaimana demokrasi bekerja dan bagaimana menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam tempo 1 hari banjir sudah surut 100%. Pejabat jangan terlena dengan puja-puji. Sejatinya bila ingin selalu bekerja dalam performa terbaik, seseorang harus terus dievaluasi. Dalam hal ini, kritikan warga akan menjadi bahan bakar agar kinerja bisa selalu terjaga. Bahkan, Ketua RT di Rawabuaya pun mengatakan, banjir surut 24 jam namun sayangnya Pak Anies tak punya buzzer. Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang terendam banjir. Namun pada hari ini Rawabuaya sudah kering dari banjir. Ketua RW 01 Rawabuaya, Arif M. Sahri mengatakan, biasanya banjir di wilayahnya butuh 4-5 hari untuk surut. Namun tahun ini hanya waktu 24 jam saja banjir sudah teratasi. Alhamdulillah penanganan tahun ini luar biasa. Pemerintah sigap dengan Bapak Gubernur, Wali Kota dan ASN lainnya juga luar biasa. Yang tadinya Rawabuaya itu keringnya antara 4-5 hari, sekarang 1 kali 24 jam sudah kering. Ujar Arif di Rawabuaya pada hari Senin 22 Februari. Tadi jam 1 malam dengan ketinggian air 20 cm sampai 1,5 meter. Alhamdulillah raya buaya 0, nihil tidak ada air. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua RT 02 Rawabuaya, M. Yusuf yang mengatakan banjir di wilayahnya surut dalam waktu 24 jam. Banjir yang merendam kawasannya pada Sabtu 20 Februari sudah surut pada Minggu 21 Februari. Sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun bahwa ada saat banjir di wilayah kami pada saat itu hari Sabtu tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena penanganannya cepat. Itu kesaksian saya karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies. Pak Anies ini tidak punya buzzer, hari ini benar-benar surut dan gak pernah ada settingan apapun. Begitu kata Ketua RT 02 Rawabuaya, Yusuf. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena penanganan Pemprov DKI yang dinilai baik, salah satunya dengan pompa yang berfungsi dengan baik, sehingga air di pemukiman warga bisa segera disedot. Pompa air berfungsi dengan baik dengan penyedotan damkar langsung 24 jam dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan Pemprov DKI.